Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu peluang dan cara menghitung peluang. Oke, untuk yang pertama, pengertian peluang. Kita harus mengetahui dulu apa itu peluang. Probabilitas atau peluang kejadian A adalah jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A. Adapun ketentuan tentang probabilitas antara lain, peluang suatu kejadian A itu berkisar antara dari 0 sampai 1. Yang kedua, total dari peluang itu adalah 1. Oke, akan lebih jelas kalau misalkan dengan contoh, misalkan hari ini hujan, jadi peluang besok hujan adalah 80%. Misalkan 80%, maka sisa yang 20% ini itu yang tidak hujan. Jadi, kalau misalkan hari ini hujan, maka peluang untuk besok hujan adalah 80% dan peluang untuk besok tidak hujan adalah 20%. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan bentuk persentase ini kita ubah menjadi bentuk bilangan desimal, 80% ini kan 0,8. Kalau 20% ini adalah 0,2. Jadi, nilai peluang ini berkisar di antara 0 sampai 1. Karena bilangan desimal ini berkisar di antara 0 sampai 1. Dan perlu diketahui kalau misalkan nilai peluangnya 0, ini berarti kejadian A itu tidak akan terjadi. Kalau misalkan nilai peluangnya 1, berarti kejadian A itu pasti akan terjadi. Dan nilai peluang berkisar dari 0 sampai 1, seperti ini, 0,8 dan 0,2. Nah, ketentuan yang kedua, jumlah peluangnya totalnya adalah 1. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan 0,8 ditambah 0,2 itu hasilnya adalah 1. Oke, begitu ya teman-teman untuk konsep sederhana dari peluang. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang ruang sampel. Jadi ruang sampel ini atau kita notasikan dengan S adalah kumpulan seluruh titik sampel. Bila jumlah titik sampel berhingga, maka ruang sampel dapat ditentukan dalam bentuk daftar. Namun bila tidak berhingga, maka ditentukan dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ini ada contohnya. Dalam pelemparan dua mata uang yang terdiri dari masing-masing dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, maka ruang sampelnya adalah, jadi ruang sampel ini kita misalkan dengan S, itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kalau misalkan pengen lebih jelasnya, misalkan percobaan pertama itu, kalau misalkan uang dilempar, ada kemungkinan yang muncul itu sisi angka atau sisi gambar. Misalkan dilakukan percobaan yang kedua, uang logam yang akan kita lempar, uang yang kedua yaitu kemungkinan yang muncul yaitu angka dan gambar, atau di sini angka sama gambar. Jadi kita bacanya mata uang yang pertama muncul sisi angka, yang kedua muncul sisi angka, berarti angka-angka. Ini dia. Terus ada kemungkinan yang lain yaitu yang pertama uangnya muncul sisi angka dan uang yang kedua muncul sisi gambar, berarti angka gambar. Ini maksudnya. Dan ada pula kemungkinan yang lain, uang yang pertama muncul sisi gambar, uang yang kedua muncul sisi angka, gambar angka. Ini. Dan yang kemungkinan yang terakhir, uang pertama muncul sisi gambar, juga muncul sisi gambar, berarti gambar sama gambar. Ini dia. Berarti ini adalah ruang sampel dari pelemparan dua mata uang. Oke, kalau misalkan jumlah titik sampelnya tak berhingga, misalkan jumlah pohon yang tingginya lebih dari 8 meter, maka ruang sampelnya bisa kita notasikan seperti ini. Kita tulis S sama dengan X di mana, jadi garis tegak ini kita bacanya di mana, X sebuah pohon yang tinggi lebih dari 8 meter. Jadi kita nggak tahu berapa banyak ruang sampelnya, maka bisa kita notasikan ke dalam bentuk kalimat matematika. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah-kaidah peluang. Yang pertama, aturan perkalian. Bila sebuah percobaan memiliki X hasil dan percobaan yang kedua memiliki Y hasil, jadi yang X hasil ini adalah percobaan yang pertama, lalu percobaan kedua memiliki Y hasil, maka berdasarkan kaidah perkalian, percobaan itu akan menghasilkan X kali Y hasil percobaan. Jadi kita kalikan.
Contoh dari soal aturan perkalian. Maya akan menghadiri pesta perpisahan sekolahnya. Berdasarkan aturan yang ditetapkan panitia, siswa yang datang wajib mengenakan pakaian kemeja dan celana panjang. Maya mempunyai 3 buah kemeja, yaitu berwarna marun, kuning, dan putih, atau misalkan dengan hurufnya MKP. Adapun celana panjang yang dimiliki Maya berwarna hijau dan krim. Ada beberapa cara pemilihan pemasangan kemeja dan celana panjang yang dapat digunakan oleh Maya. Nah, di sini kita bisa buat kemungkinannya. Kalau ini kan secara manual, misalkan kemeja Maya ada berwarna merah, ada berwarna kuning, dan ada berwarna putih. Nah, untuk kemeja berwarna merah bisa kita pasangkan ke celana warna hijau atau celana warna krim. Kalau dia milih kemeja warna kuning, bisa juga celana hijau atau krim. Ini juga bisa celana hijau atau krim. Jadi kita bisa membacanya kemungkinan yang pertama, Maya itu pakai baju kemeja merah, celana hijau, atau kemeja merah, celana krim. Begitu pula selanjutnya, yang ini kemeja putih, celana hijau, atau kemeja putih, celana krim. Jadi kalau kita hitung ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi, atau 6 cara. 6 kemungkinan atau 6 cara. Jadi ada berapa cara pemilihannya? Jadi ada 6. Nah, kalau misalkan di contohnya kemejanya ada banyak, misalkan kemejanya ada 100 kemeja, terus kalau misalkan celananya ada 97 celana, kalau misalkan kita hitung manual seperti ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, makanya diperlukan langsung aja kita kalikan hasil X kali Y. X itu adalah banyak kemejanya dan Y itu adalah banyak celananya. Kalau kita kalikan, 3 kali 2 ini sama dengan 6. Jadi lebih simpel kita kalikan aja banyak-banyak objek tersebut. Jadi ini juga bisa kita kalikan kalau misalkan si Maya punya 100 kemeja dan 97 celana, maka banyak cara si Maya untuk memilih pasangan kemeja dan celananya. Langsung aja kita kalikan 100 kali 97 diperoleh 9700 cara. Oke, bisa ya teman-teman untuk aturan perkalian. Nah, selanjutnya ada pun permutasi. Permutasi ini adalah cara untuk menghitung banyaknya cara pengaturan objek-objek di mana urutan kejadian, dan di sini urutan kejadian dianggap penting. Jadi permutasi dari sejumlah objek adalah n faktorial. Jadi Pn itu adalah permutasi dari n objek. Nah, n faktorial ini maksudnya adalah n kita kali dengan n kurang 1 dikali dengan n kurang 2 sampai kali dengan 1. Kalau misalkan kita sebutkan dengan angka, berarti kalau misalkan 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Kalau 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi berurutan ke bawah ya teman-teman. Untuk 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi begitu seterusnya untuk n faktorial. Oke, kalau misalkan bila ada sebuah n objek, cara pengaturan sejumlah r objek. Nah, di sini ada n objek dan r objek yang merupakan anggota dari n objek tersebut dengan menganggap penting urutan adalah Pn, R adalah n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. N ini adalah jumlah total objek dan r ini adalah jumlah objek yang diatur. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh. Menjelang pergantian tahun ajaran baru akan dipilih ketua dan wakil ketua. Di sini ada ketua dan wakil ketua OSIS baru. Ada 7 orang kandidat yang akan dipilih untuk menempati posisi tersebut. Berapa pasangan yang mungkin untuk terpilih sebagai pengurus inti OSIS tersebut? Nah, dari soal ini bisa kita langsung mengetahui. Nah, di sini diketahui total orangnya ada 7 orang, dan dari 7 orang ini akan kita pilih 2 orang, berarti R-nya 2. Langsung aja kenapa kita memakai permutasi? Pertama, karena kita dari 7 orang ini akan kita pilih ketua dan wakil ketua. Jadi kita pilih ketua dulu, baru setelah itu kita pilih wakil ketua.
karena ini memperhatikan urutan. Misalkan aja A sama B ini ketua, ini wakil ketua, akan berbeda posisinya dengan B sama A. Sedangkan di sini ketuanya B, wakil ketuanya A. Jadi di sini akan berbeda posisinya A sama B dengan B dengan A. Oleh sebab itu, kalau misalkan soal ceritanya berhubung dengan posisi-posisi seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, berarti kita akan menghitungnya pakai permutasi. Permutasi N, R. N-nya 7, R-nya 2. Itu sama dengan N faktorial, kita tulis 7, 7 faktorial bagi dengan N kurang R, berarti 7 kurang 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial, berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kita berhenti di sini supaya nanti 7 kurang 2 ini di sini kan 5 faktorial juga. Nah, 5 sama 5-nya bisa kita habiskan atau kita coret ya, teman-teman. 7 kali 6 diperoleh 42. Jadi, berapa pasangan yang mungkin untuk terpilih sebagai pengurus inti OSIS tersebut? Jadi, ada 42 pasangan yang mungkin untuk terpilih sebagai pengurus inti OSIS tersebut. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi kalau dia memperhatikan urutan seperti ketua sama wakil ketua, itu kita memakainya permutasi. Karena posisi dari A sama B, A itu ketua, B itu wakil ketua, itu akan berbeda dengan pada saat posisi B dengan A, yang mana B itu ketua dan A itu wakil ketua. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada kombinasi. Bila ada sejumlah n objek, maka cara pengaturan R buah objek tanpa memperhitungkan urutan kejadian. Nah, di sini tanpa memperhitungkan urutan kejadian, maka kombinasi n, R sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, di sini sama tadi kayak n itu jumlah total objek dan R itu adalah jumlah objek yang diatur. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh. Sebuah pelatihan bahasa Inggris akan memilih 4 dari 7 peserta. Berarti 4 ini adalah R, 7 ini adalah N. Untuk menghadiri debat bahasa Inggris yang akan diadakan di tingkat provinsi, ada berapa cara yang dipilih oleh pihak pelatihan bahasa Inggris tersebut untuk memilih peserta debat bahasa Inggris tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil secara acak 4 orang dari 7 orang peserta. Nah, untuk pengambilan 4 orang ini yang akan diutus itu secara bebas dengan tidak memperhatikan urutan. Posisi A, B, C, sama D, 4 orang ini itu akan sama dengan posisi B, A, C, D, ataupun C, D, A, B, dan seterusnya. Jadi di sini kita tidak memperhatikan urutannya, kita hanya memilih secara acak 4 orang dari 7 orang. Berarti kita bisa langsung menggunakan formula kombinasi yaitu C, N, R, C 7,4 sama dengan N faktorial 7 faktorial bagi dengan R faktorial, R-nya adalah 4 faktorial dikali dengan 7 kurang 4 faktorial. Diperoleh 7 faktorial ini adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, kita berhenti di 4 supaya nanti bisa dicoret dengan 4 yang ini. 7 kurang 4 diperoleh 3 faktorial, yang ini 3 faktorial. Oke, 3 faktorial ini bisa juga kita uraikan ya menjadi 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial sama 4 faktorial di atas sama di bawah dicoret. 3 kali 2 itu 6 dicoret dengan yang di pembilangnya. Oke, 7 kali 5 diperoleh 35. Jadi ada 35 cara yang dipilih oleh pihak pelatihan bahasa Inggris untuk memilih peserta debat bahasa Inggris. Oke, bisa ya teman-teman membedakan yang mana kita harus menggunakan formula kombinasi dan yang mana kita menggunakan formula permutasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian itu adalah himpunan bagiannya dari ruang sampel yang merupakan
kumpulan dari titik-titik sampel. Apabila tiap ruang sampel memiliki peluang kemunculan yang sama, maka peluang kejadian A yang memiliki anggota NA, N itu menandakan jumlahnya, adalah sebagai berikut. Peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. Jadi banyaknya kejadian A dibagi dengan total dari kejadian seluruhnya. Nah, ini ada ciri-ciri probabilitas peristiwa sederhana. Sama kayak tadi, peluangnya bernilai dari 0 sampai 1 dan jumlah seluruh nilai probabilitasnya atau jumlah seluruh nilai peluangnya sama dengan 1. Oke, di sini ada contoh peluang suatu kejadian. Sebuah dadu dilempar sekali. Jadi yang ditanya adalah peluang muncul mata dadu faktor 6. Jadi kalau misalkan dadu itu dilempar, kemungkinan yang muncul adalah mata dadu bilangan pertama, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, dan 6. Jadi ini total dari kemungkinan yang muncul, ini yang dinamakan dengan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini bisa kita ketahui total dari S itu ada sebanyak 6. Nah, yang ditanya adalah peluang muncul mata faktor dari 6. Faktor dari 6 berarti misalkan ini adalah kejadian dari A, yaitu kejadian muncul mata dadu faktor dari 6. Berarti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 4 enggak, 5 enggak, 6 iya. Dari sini kita peroleh NA-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4. Nah, yang ditanya adalah peluangnya. Rumus peluang dari kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi dengan totalnya. Banyak kejadian A adalah 4 bagi dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 pembilang dan penyebutnya, diperoleh 2/3. Jadi hasilnya adalah peluangnya 2/3. Oke, bisa ya teman-teman untuk menghitung peluang suatu kejadian. Oke, kita akan menghitung tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini adalah dari frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan. Nah, selama N percobaan, dan frekuensi harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. Fn sama dengan N kali PA. N itu adalah banyak percobaan dan P dalam kurung A itu adalah peluang terjadinya kejadian A. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. 3 mata uang dilempar sekaligus sebanyak 80 kali. Berarti dari sini kita sudah ketahui percobaannya dilakukan sebanyak 80. N itu adalah 80. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka adalah, nah kita lihat dulu ruang sampelnya. 3 mata uang yang akan dilempar. Mata uang yang pertama kalau dilempar kemungkinan yang muncul adalah angka ataupun gambar. Mata uang yang kedua kemungkinan yang muncul adalah angka, gambar. Di sini juga angka, gambar. Kita bacanya peluang pertama angka, mata uang kedua angka. 3 mata uang berarti bisa kita tulis lagi mata uang yang ketiga angka, gambar. Di sini juga angka, gambar. Sini juga angka, gambar. Sini juga angka, gambar. Jadi kita membacanya untuk kemungkinan yang pertama, 3 mata uang tersebut kemungkinannya angka, angka, angka. Muncul angka semuanya. Atau kemungkinan yang kedua, angka, angka, gambar. Kemungkinan yang ketiga, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar, atau gambar, angka, angka. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kemungkinan 3 mata uang dilempar muncul ketiganya adalah gambar, gambar, gambar. Oke, bisa ya teman-teman untuk yang ini? Nah, yang ditanya adalah frekuensi harapan muncul 2 sisi angka. 2 sisi angka berarti yang kita pilih adalah yang 2 angka. Yang pertama ini 1. Selanjutnya ini, dan ini 2 sisi angka. Yang kedua ini, selanjutnya ini gambar angka-angka 3. Nah, kalau misalkan kita hitung peluangnya, peluang jadi dari kejadian A, NA-nya, NA bagi NS.
NA itu ada 3 yang 2 sisi angka. 1, 2, 3 per. Total kejadiannya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti peluangnya 3 per 8. Nah, karena yang ditanya frekuensi, berarti kita bisa langsung mengkalikan peluangnya dengan frekuensi. Fn itu sama dengan N dikali peluang kejadian A. N-nya 80 kali dengan peluang kejadian A adalah 3 per 8. 80 sama 8-nya bisa kita sama-sama dibagi 8. Ini 1, ini 10. 10 kali 3 adalah 30. Jadi hasilnya adalah 30 kali frekuensi harapan muncul 2 sisi angka. Oke. Saya teman-teman untuk frekuensi harapan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kejadian menjemuk. Misalkan pada sebuah kantong terdapat 5 bola hijau dan 2 bola biru. Dari kantong tersebut akan diambil 1 bola hijau dan 1 buah bola biru. Maka kejadian terambilnya 1 buah bola hijau dan 1 buah bola biru adalah disebut dengan kejadian menjemuk. Oke, kita akan bahas jenis-jenis kejadian menjemuk. Yang pertama, probabilitas peristiwa mutually eksklusif. Jadi ini maksudnya definisinya, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau mutually eksklusif jika irisan dari A dan B itu adalah himpunan kosong. A dan B saling lepas jika tidak memiliki contoh yang sama. Jadi dua kejadian berkomplement adalah saling lepas atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Misalkan kejadian A itu adalah berisikan angka dari 1 sampai 3 dan kejadian B itu berisikan angka 4 sampai 6. Oke. Kalau misalkan dilihat dari sini anggotanya tidak ada yang sama ya teman-teman. Berarti tidak ada irisan di antara A sama B. Agar lebih jelasnya bisa kita lihat ke diagram Venn. Di sini adalah kejadian A, di sini kejadian B. Untuk kejadian A berisi angka 1, 2, sama 3. Untuk kejadian B berisi 4, 5, sama 6. Jadi lingkarannya itu terpisah. Nah, kalau misalkan kita cari untuk urutannya, berarti A sama B itu adalah penjumlahan dari anggota A sama B. Gitu ya, teman-teman, untuk yang saling lepas. Nah, yang kedua, probabilitas peristiwa non-mutually eksklusif atau yang tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas apabila keduanya terjadi pada waktu yang sama atau irisannya tidak sama dengan himpunan kosong. Terdapat irisan pada kejadian A dan B. Nah, di sini ada diagram Venn-nya. Nah, di sini kita lihat yang tadi yang saling lepas lingkarannya terpisah. Ini terpisah lingkarannya. Kalau untuk tidak saling lepas, lingkarannya ada yang berimpit. Nah, di sinilah angka-angka yang sama atau irisannya. Untuk formula matematikanya dijumlahkan, tapi kita kurang dengan irisannya. Contohnya untuk tidak saling lepas, misalkan A itu berisi angka 1 sampai 3, dan B itu berisi angka dari 3 sampai 5. 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat di sini anggota A sama B ada yang sama yaitu 3. Nah, di sini yang tidak saling lepas. Atau bisa kita buat ke diagram Venn-nya. Misalkan ini kejadian A dan ini kejadian B. A itu ada 1, 2, 3. 3-nya kita taruh sini karena 3 ada juga di B. 3, 4, sama 5. Nah, 3 ada di A sini. Dan 3 ada juga di B. Nah, ini irisannya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang ini, berarti peluang A itu ada 3 dan peluang B itu ada 3 buah juga. Kita kurang dengan yang irisannya, yang 3 ini. Oke, begitu ya teman-teman untuk perbedaan kemungkinan saling lepas dan tidak saling lepas. Selanjutnya, probabilitas peristiwa independen. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lainnya. Nah, di sini ada simulasinya. Misalkan kita punya kotak yang berisikan 3 bola merah
dan 4 bola kuning. Nah, lalu dengan menutup mata, kita akan mengambil sebarang bola, yaitu sebanyak 2 bola, dengan catatan setelah pengambilan bola pertama, kita akan mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali. Setelah kita ambil bola pertama, nah untuk mengambil bola yang kedua, kita kembalikan dulu bola yang pertama dalam kotak dan kita ambil bola yang kedua. Nah, ini adalah contoh dari kejadian pengambilan yang saling bebas. Jadi nggak ada pengaruhnya antara dua kejadian tersebut. Kejadian pengambilan bola pertama dan kejadian pengambilan bola kedua. Jadi kejadian A dan B ini dikatakan independen atau saling bebas jika peluang dari A irisan B itu adalah peluang A dikali peluang B. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 4, probabilitas peristiwa dependen. Nah, ini ada simulasinya seperti tadi. Kalau misalkan kita akan mengambil 2 bola sembarang dengan syarat pengambilan bola pertama itu tidak dikembalikan ke dalam kotak lagi. Setelah kita ambil yang bersisa 6 ini, akan kita ambil salah satu lagi bolanya di antara yang tersisa. Nah, inilah yang dinamakan kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian yang terjadi berurutan dikatakan bersyarat apabila terjadinya kejadian pertama mempengaruhi. Kalau yang tadi tidak mempengaruhi, kalau yang sekarang mempengaruhi kejadian kedua, kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua. Jika terjadinya kejadian A mempengaruhi kejadian B, maka probabilitas kejadian B atau peluang B dengan syarat A adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Oke. Nah, di sini ada tugas, ada 44 soal untuk teman-teman. Ada mengenai permutasi ataupun kombinasi, silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Oke. Nah, untuk video ini sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.